Hai guys, balik lagi di Culture. Hari ini aku bersama Datuk. Bening, aku mau nanya sama kamu nih. Ini kenapa nih ada ginian? Ya, Di where are we? manakah kita? Oke, hari ini kita lagi ada di Unicorn Gallery, di mana ini solo exhibition dari Pak Deddy Sufriyadi, curated by Bapak Aldrich. Nah, kita berada di Jakarta. Galerinya di Jakarta toh? Iya, jadi di Jakarta. Aku pikir aku berada di Louvre. Ternyata tetap berada di Jakarta. Benar, dan aku interested sama galeri ini karena temanya adalah Golden Shower. Oke. Bapak tahu Golden Shower itu apa? Golden shower itu pasti temennya Golden Moment gak sih? Bukan ya? Golden Shower itu urine. Oke. Ya, jadi orang-orang pikir, including me, pertama kali aku dengar Golden Shower. Paham. Air seni. Air yang mempunyai seni. Bener. Iya kali ya. Dan ini cocok banget dengan tema hari ini, yaitu dating culture di zaman now. Oke. Golden shower. Fetis ya? Culture? Aku sibuk banget kerja. Dan Oke. juga I'm not looking for it, but I feel like kebanyakan orang tuh, Bening, kok kamu nggak sama orang? Oh, Bening, aren't you like lonely? Like, again. Kenapa sih jomblo gitu ya? Iya, tapi like apa moment. Tapi misalnya aku gini ya, kalau ngomong soal dating, kan sekarang juga banyak ya dating. Play date juga kan anak kecil sekarang juga udah mulai date loh. Walaupun TK. play baru TK kan. Cuman aku mau ngomong, jadi kalau ngomongin masalah dating itu kan di dunia saya, bukan di dunia saya, dalam artian di zamannya saya itu kan masih konvensional kan. Iya. Jadi kalau saya tahu tuh pacarnya itu kalau nggak teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman kantor, teman main biliar, teman taekwondo, terus kenalan secara offline, terus tiba-tiba menjalin kasih di sekolah, menuju kantin Ya, untuk itu bersenda gurau. Iya, itu kan yang dulunya ya, tapi sekarang kan ada kayak smartphone. Nah, yang dimana- sekarang ini masalahnya bedanya sekarang ini medium itu tetap ada, perkenalan secara nyata, ditambah sekarang kan masalah lewat media sosial ya. Nah, media sosialnya kan juga dalam artian ada aplikasi khusus dating loh sekarang. Apa tuh namanya? Bumble lah, Tinder lah, Badoo lah. Oh, saya ngerti banget ya. Maksudnya yang intinya itu adalah mempertemukan orang-orang untuk mencari jodoh di situ. Nggak jodoh juga sih, pertemanan juga di situ, tapi khusus untuk dating gitu. Cuman memang sekarang ini berarti intinya adalah justru kesempatan mendapatkan jodoh dengan bertambahnya medium aplikasi itu justru kan agak lebih banyak kan ya. Perkenalan lewat dating apps itu kita juga harus mempersenjatai diri kita dengan pengetahuan yang benar gitu. Misalnya gini, aku tuh misalnya kalau contoh aku ketemu misalnya di Bumble gitu ya, siapa gitu. Nah aku tuh biasanya ceknya dia punya LinkedIn gak sih? Kalau orang tua namanya LinkedIn ya. Oh, berarti ada LinkedIn. sedikit stalkernya. Iya, ada gitu kan kita ceknya di situ dulu. Dia bener gak sih kerjanya gimana gitu. Nanti setelah itu kan baru berlanjut ke Instagram. And then after Instagram, sekarang kalau zaman dulu kan langsung ke WA ya. Kalau sekarang kan DM-an tuh. Tapi ya gimana ya, kadang-kadang kalau misalnya even when you look at the people, mereka tuh nggak sama apa yang mereka lihatkan di Tinder. Nah, itu dia makanya ada triknya juga kan, ada trik and tipsnya juga. Salah satunya adalah kamu tahu dong, sekarang ini dunia tipu semua orang berfilter ya gitu kan, sampai tidak berpori-pori gitu kan, sampai aslinya kok begini banget gitu kan. Makanya dari situ sebelum kita bertemu dan berkelanjutan, kita tuh harus mencari alternatif media lain gitu loh. Misalnya lewat si Facebook kayak Instagram, yang LinkedIn tadi atau lewat apapun juga gitu loh ya, yang bisa merasa bahwa jangan sampai ini pertemuan nanti tuh sia-sia gitu loh. Pertemuan nanti tuh hanya sekedar fata morgana gitu kan. Sekedar abis itu nggak ada kelanjutannya lagi gitu loh. Jadi memang ada evaluasi sebelum kita bertemu sih sebenarnya. Berarti intention lo tuh apa sih? Iya, betul sekali itu. Karena kan bagaimanapun juga kan mau di dunia maya, mau di offline itu kan pengenalan tuh kan penting sekali ya. Tapi kalau aku sih pribadi ya, pribadi dan
lebih kepada mengenal diri sendiri dulu deh, bening, sebelum berlanjut untuk menuju ke sebuah relationship gitu loh. Mengenal diri. Ya. Itu yang mengenal diri itu maksudnya apa? Nggak, karena gini ya, bagaimanapun juga kan kita itu pada saat kita ingin mengenal orang lain, dalam artian ini bukan hanya sekedar ke masalah dating ya, lebih ke pertemanan juga, persahabatan juga gitu, bahwa kita tuh harus tahu tuh karakter kita tuh seperti apa sih sebenarnya. Apa sih yang menjadi kelebihan kita dan kekurangan kita gitu loh. Misalnya gitu, kayak saya itu orangnya Orangnya kayak apa, Pak? bukan banget ngomong gitu kan ya. Kalau tiba-tiba dapat orang yang gagu kan juga repot. Baru kata kan gitu kan. Kan saling melengkapi. Iya, tapi kalau dia gagu dia diem aja, saya ngomong kayak monolog dong, nanti saya kayak stand up comedy sendirian kan gitu kan. Tapi dalam Ada artian edit juga. iya, gitu misalnya terus tiba-tiba kayaknya gue butuh orang yang bisa berdiskusi deh. Berarti kan secara background pendidikan itu juga penting kan gitu. Terus gue tuh sebenarnya mau bertemu dengan lu tuh hanya sebagai apa sih gitu, sebagai teman doang atau nanti akan menjadi ujung-ujungnya nikah nih gitu. Oh kalau ujung-ujungnya nikah, oke, gue pengen pakai aplikasi itu, kenalan sama orang itu, gue pengen ujung-ujungnya gue ingin berumah tangga. Itu kan ada sesuatu filter dalam diri kita kan, bahwa oh gue tuh kudu satu iman misalnya, ya kan. Dia harus kerja, babat, bibit, bebet, bobot. Nanti kamu cari tuh di Google tuh apa tuh ya, istilah zaman dulu itu. Latar belakang mereka kan yang harus kamu paham. Terus misalnya gini, suku itu menjadi sesuatu yang penting gak sih buat gue? Suku kayak Misalnya kayak sukunya kamu harus Jawa ke, harus Sunda ke, apakah harus Batak atau Palembang atau Sumatera Barat, Makassar. Itu kesukuan itu penting, harus sesuatu yang matters gak sih dalam nanti kalau gue mau melangkah lebih lanjut lagi gitu kan. ya, tapi Terus gimana ya, Pak? itu kan banyak, itu kan kamu harus paham nih. Oh, agama buat gue itu sesuatu yang wajib, nggak bisa ditukar-tukar, nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa dibantah. Berarti kamu harus paham bahwa yang kamu cari itu adalah orang yang satu agama gitu. Terus yang kedua adalah gue tuh harus kawin sama satu suku gitu. Misalnya gue harus kawin sama orang Batak untuk mempertahankan gelar gue sebagai perempuan kan. Iya. Gitu. Oh, berarti gue harus cari yang Batak kan gitu kan. Nanti dari situ kan baru itu kan sesuatu yang sebenarnya bisa kita umbar dalam media sosial ya. Dalam artian dalam umbar dalam media sosial, dalam artian bisa ditulis di biodata gitu sih. Apa sih namanya itu? Aku udah lama nggak main. Iya, description gitu. Yeah. Gua mencari, I'm looking for bla bla bla. Si ini. Tapi masalah karakter itu kan nggak bisa dideskripsikan di dalam media sosial, itu kan harus bertemu kan gitu. Makanya buat kalian yang memang main dating apps itu jangan pernah ragu untuk bertemu gitu, karena bertemu itu adalah awal dari segala galanya. Tapi gimana ya yang membuat social media so popular dengan dating app itu, lo bisa be whoever you want ya, lo taruh aja kualifikasi yang emang you know it's attractive standard lo gitu loh, dan pas lo ketemu palingnya lo kayak oh my god he's so different, terus ya it's either you accept the difference dan kayak kekurangannya atau enggak ya move on to another person, jadi tinggal swipe left gitu loh. Iya. Jadi kayak apa ya, ada jubah. Ya. Memang pasti pertamanya adalah pada saat kita berkenalan, mungkin bukan di media sosial aja ya. Dalam kita berkenalan dalam offline pun gitu, menurut aku pasti topeng itu akan kita pakai kok. Pada awalnya pertama kali kita jumpa ya gitu kan. Tapi kan makin lama apakah seberapa lama sih kamu bisa memakai topeng itu, topeng kepalsuan itu? Kan enggak juga kan gitu kan. Iya. Ya kalau aku kan tipikalnya kan yang langsung datang, halo saya adalah bla 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 kan gitu kan. Ya orang nggak usah tahu, udah tahu saya lah kan gitu kan. Tapi kan ada juga orang yang menutupi sampai dia yakin bahwa gue bisa menceritakan siapa diri gue ke orang lain gitu kan. Gue percaya nggak sih nih orang bisa menjadi bagian dari hidup gue, kan seperti itu gitu. Tapi masalahnya adalah memang bukan berarti kita takut untuk memulai, karena itu kan menjalankan. Ya maksudnya dalam artian ya ketemu aja gitu. Kalau aku dulu ketemunya coffee dulu. Kalau coffee-nya dia agak menyenangkan, diajak ngobrol, baru aku lanjut ke dinner. Tapi sebenarnya kan coffee is for meeting, dinner for dating sebenarnya kan, konsepnya kan gitu. Konsepnya coffee itu buat meeting, dinner for dating gitu. Cuman aku kan kadang-kadang tiba-tiba
aku tuh kan kalau dulu aku suka berpura-pura tuh kalau misalnya aku cuman coffee time gitu kan. Sorry nih gue jam segini harus dipanggil sama bos gue. Ada tuh teman-teman saya tuh kalau Itu siapa yang bayar? karena aku yang ngajak. Oh, oke. Ya, kalau aku yang gini, kalau yang ngajak gini ya, mungkin udah tua juga kali ya. Siapapun yang ngajak pasti aku yang bayar sih. Tapi Oke. maksudnya karena aku merasanya bahwa aku juga yang suka milih tempat sih. Dalam artian, oh ini tempat, maka itu tadi gitu kan. Berapa sih kopi? Semahal-mahalnya kopi berapa sih? Di Basya kan paling, Tergantung di pakai Baka. milk apa Atau vanilla gimana nih? Hah? Kita Cold bawa, brew apa iya, iya, espresso? iya. Kita bawa aja ke Family Mart. Family Mart itu kan cuma sebenarnya. Ini balik lagi, lo tuh actually menilai orang itu based on the economy scale-nya nggak sih? Gara-gara kan lo pasti pas ya ketemu nih cowok, lo pasti bakal bilang, pertama lo pasti bakal judge kayak clothes yang dia pakai, terus juga tempat yang dia. Iya pilih. Ya bohong banget kalau kita tuh pertama kali ngeliat tuh nggak penampilannya gitu kan. Karena kan pasti kita tuh harus memuaskan panca indera kita gitu kan. Dalam Iya, artian bisa nggak sih enak dilihat gitu. Enak nggak sih ditenteng nih laki nih cewek kan gitu kan ya. tank-tank kayak tas apa Maksudnya tank-tank. dalam artian ini nanti kalau misalnya gue tiba-tiba jalan ke mall nih tiba-tiba nih enak gak sih, pantaskah dia menjadi tentengan saya. Kan gitu kan. Pasti pertama awalnya kita nggak bisa bohong bahwa kita akan memanjakan mata kita dengan tipe-tipe yang kita mau kan gitu pastinya kan. Ya kayak kamu pasti gue pengennya cowok tinggi gitu, yang ini Oke. yang berotot bla 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 gitu Boleh jadi misalnya sih. kan, misalnya kayak gitu-gitu Iya. kan pasti awalnya dari itu dulu tuh. Cuman kan masalahnya kan adalah itu kan eh, kalau aku tuh pribadi adalah menganggap bahwa relationship yang menuju ke jenjang yang lebih tinggi harus mempunyai 3 unsur. Dia harus sehat secara jasmani, dia harus sehat secara rohani, dan dia harus sehat secara ekonomi. Secara nutrisi maksudnya Iya, kayak misalnya jasmani dalam artian, ya mohon maaf enggak lahir batin ya, dalam artian kan kamu kan juga punya preference gitu ya. Emang kamu mau gitu pacaran dengan orang yang sakit-sakitan kan nggak mau juga nggak mau yang toh. perutnya bau sih. Nah itu kan salah satunya itu secara jasmani gitu kan. Terus tiba-tiba kamu suka nggak cowok yang rambutnya rontok misalnya gitu. Kayaknya Misalnya aku rontok ya duluan sih. kalau untuk duluan ya gitu ya. Terus kamu misalnya secara sehat secara jasmani dalam artian dia apa namanya punya penyakit apakah gitu kan, itu pasti yang harus kamu concern dong gitu kan. Terus secara mental gitu dia sehat nggak secara mental gitu, jangan-jangan dia nanti apakah dia NPD kalau anak zaman sekarang kan gitu ya, dikit-dikit NPD dikit nih, emang kamu nggak NPD kalau dapat NPD kan gitu kan, maka dia nih itu enggak nih sarkas enggak kan gitu kan. Sarkas oke juga Iya sih. misalnya kan gitu dia sarkas kan, terus dia apa namanya cuek enggak itu secara mental, sehat enggak secara mental. Nah kedua lagi kalau kamu yang sebut lagi secara ekonomi gimana nih gitu, secara ekonominya sehat enggak, apakah dia termasuk yang sandwich generation kah gitu, apakah dia punya tanggungan banyak, Apa apakah nepo dia punya, babies nah gitu. apakah nepo babies kah, atau dia punya pinjol yang banyak, kita nggak tahu juga. Keuangan itu very affect, even though orang bilang kayak enggak, ini enggak affect sama sekali Oh karena iya. happiness itu bukan uang. Tapi at the end of the day, lu mau nggak punya atap di rumah lo gitu. Iya memang betul, setuju karena masalah ekonomi itu kan masalah ini kamu bisa cari di Google, kembali lagi nih saya nggak mau asal ngomong, kalau di Amerika itu kan salah satu penyebab perceraian itu kan masalah ekonomi ya nomor satu, kedua itu masalah perselingkuhan ya itu di mana-mana sama ya, cuman kalau di Amerika itu katanya salah satunya adalah masalah ngorok. Ngorok. Oh, Snok. Untuk katanya itu menjadi salah satu biang perceraian. Nah kalau tapi emang kamu nggak enggak percaya, kamu Google sih. tuh cari. Kemarin saya dengernya dari seorang dokter sleeping disorder di salah satu rumah sakit di Jakarta gitu. Oh, Nah kalau dari Bapak situ ngorok dong. aku nggak tahu ya, Oh iya. karena aku tidur. Aku nggak tahu Tuh kan, aku juga benci sama orang yang ngorok. Iya sih, Iya, emang sih. iya aku nggak tahu aku Itu ngorok apa enggak karena aku apa-apa. tidur. Terus tidur aku nggak kata aku ngorok aku nggak tahu kan pasangan yang tahu kan gitu kan. Tapi itu salah satu yang penyebab perceraian di Amerika. Nah kembali ke masalah ekonomi. Nah kalau di Amerika aja ekonomi itu adalah salah satu hal yang utama gitu. Berarti kan memang ekonomi itu adalah salah satu yang memang dibutuhkan juga di ruang lingkup kita kan gitu kan. Karena apa sih yang kamu beli pakai duit? Ah, cinta. Cinta. Oh, cinta nggak pakai duit.
cinta seorang anak ke ibu kali itu. Iya sih. Tapi maksudnya dalam artian kalau untuk running the rumah tangga, masa kamu nggak perlu uang, kan itu penting juga. Tapi itu sesuatu yang bisa didiskusikan sih menurut aku. Jadi ya 80% cowok, 20% cewek gitu. Bisa, ya tergantung your komitmen gitu. Iya. Kamu komitmen sama kesepakatan bersama kalau itu kan udah kayak gitu mah. Oh berarti masih ada Tapi aku dengar-dengar katanya usia kamu tuh katanya kalau apa pacaran dating gitu bayar sendiri-sendiri. Itu tergantung cowoknya mau flexing apa enggak. Oh gitu ya. Kan nanti mengharapkan cowok yang flexing aja ya, biar Enggak duit sih. kita habis. Aman. Gimana ya, kadang-kadang tuh oke pertama-tama flexing, tapi udahannya kayak kelihatannya jadi intimidasi nggak sih? Enak ya. Iya, Lama-lama enak ya. kadang-kadang juga oke aku kayak mesti bayarin lo sesuatu gitu. Oh Jadi iya, ngerasa- karena kan kalau zaman dulu aku tuh kan memang biasanya cowok yang bayarin kan. Kalau zaman dulu kan mungkin waktunya masih banyak ya. Jadi cowok yang jemput, ya kan, cowok Maintenance-nya masih ada. iya, dijemput, terus dianterin pulang gitu. Dan optionnya kesenangan kan sedikit, paling nonton bioskop, nonton bioskop Ke taman gitu. mini gitu Ya, taman mini kayak nggak Ancol kayaknya. Kan gitu dikit banget yang untuk apa namanya kesenangan yang bisa kita lakukan bersama gitu kan. Kalau sekarang kan kamu kan banyak gitu. Tapi juga kayak mungkin juga kayak jemput gitu juga mungkin susah dilakukan kali ya. Misalnya gitu ya. Tiba-tiba kamu mau nonton di Grand Indonesia gitu. Rumah pacar kamu di Bekasi. Terus kamu rumahnya misalnya di Pamulang gitu. Kalau jemput dulu kayaknya tuh keburu tutup deh bioskop deh. Iya nggak sih? Tapi Ketemu di tengah, iya. tapi nanti pulang dianterin harus wajib kalau menurut aku ya cowok harus kayak gitu. Iya, jatuhnya kayak princess treatment dan mempunyai Iya, kalau kamu punya pasangan seperti itu, jangan pernah ditolak, darling. Itu one in a million loh sekarang tuh susah. Iya. Termasuk dalam sesuatu kategori langka. Jadi harus dilestarikan. Oke, talking about apa ya, hubungan pas lo lagi jalanin itu dulu ya. Kayak untuk ngomong minta maaf itu kadang-kadang suka aduh enggak kamu aja yang udah minta maaf. Yep. Nah, jadinya ada kesusahan komunikasi, pride-nya itu ada. Padahal kan kita kan udah accept us for who we are. Tapi kenapa untuk gue maaf ya, aduh bening gitu, susah gitu. Itu banyak faktor sih sebenarnya. Misalnya gini, kalau salah satu penyebab orang tidak sukar berminta maaf dan merasa tidak sukar meminta maaf dan sukar berterima kasih itu karena dia merasa dirinya penting. Dia penting aja gitu. Dia merasa dirinya penting. Jadi gue nggak perlu minta maaf gitu. Jadi penting buat yang pasangannya dia gitu. Kedua adalah masalah background keluarga. Apakah dia memang diajarkan seperti itu gitu ya? Diajarkan cara meminta maaf, cara berterima kasih. Kan kalau nggak salah zaman sekarang itu kan anak-anak diajarkan untuk asking for help, asking for bilang terima kasih, bilang minta tolong, seperti itu kan sekarang kan. Jadi itu menjadi habitnya dia atau enggak sih sebenarnya gitu kan? Itu kan sesuatu kebiasaan ya, kebiasaan yang memang dia sudah latih dan sudah menjadi kehidupan sehari-harinya dia gitu. Dan kalau kamu bertemu dengan orang seperti itu gitu kan, itu yang kembali lagi aku bilang, apakah dia secara mental sehat gitu? Jangan-jangan dia nggak merasa bersalah lagi tiba-tiba ninggalin kamu di pinggir jalan gitu. Bening, sorry ya, gua mau ada meeting, lu naik taksi sono, dah. Dan mereka anggap itu biasa aja. Ya, tapi balik lagi kayak apa ya? Balik lagi you set the tone di mana tuh ya gue nggak mau minta maaf. Lah itu lu salah lo gitu loh. Ya itu coba kamu kolik lagi tuh si NPD modelnya kayak begitu nggak sih? Kalau nggak salah iya jangan-jangan NPD. Jangan-jangan NPD kali. Pasangan kamu tidak sehat secara mental. Masa self diagnose? Ya makanya dalam artian intinya adalah kok kamu bisa hidup dengan pasangan model seperti itu? Apakah semesta sudah memberitahu kepada kamu bahwa dia adalah laki-laki yang sukar meminta maaf dan kamu membiarkan itu terjadi? Iya, Terus kamu berharap dia berubah dengan permintaan kamu. Mungkin sekali iya kali, tapi kalau emang dia latar belakangnya seperti itu, mau nggak mau kan? Iya, jadi nggak bisa, you cannot change a man. Iya, makanya kalau menurut aku ya kesamaan background tuh agak-agak penting deh.
dalam artian masalah sekolah gitu ya, background pengetahuan, eh, background pendidikan, keluarga, itu menurut aku penting deh. Karena menurut aku relation itu kayaknya hampir 90% itu masalah komunikasi loh. Hmm. Selebihnya ya kayaknya. Tapi masalahnya 90% itu masalah komunikasi menurut aku. Hidup kamu tuh akan berkomunikasi terus-terusan. Well, kalau misalnya nggak ada kesamaan atas kayak background atau pendidikan, mungkin sih cara how you solve a problem nggak sih? Dan juga jokes kamu kayak klik sama orang lain apa enggak? Iya, makanya dalam artian intinya adalah kamu itu pada saat sebelum kamu berrelasi, kembali lagi kamu harus mengenal diri kamu sendiri kan. Pada saat gue ini membutuhkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jurnal tiap hari dong. Ya, mungkin bisa. Mungkin tapi yang paling penting adalah A, B, C, D, E. Gitu. Nah, di pasangan kami itu ada nggak? Di ABCD. Itu. Kalau memang dia nggak ada, berarti kan sebenarnya kan kamu dia bukan. Time. Iya, bisa jadi bisa dibilang seperti itu. Tapi masalahnya kan itu keluar pada saat kita berelasi ya. Nggak mungkin tiba-tiba, nggak mungkin tiba-tiba aku ketemu kamu dalam waktu 1-2 hari, aduh dia tidak memenuhi fulfill kebutuhan Itu gua kayak A, B, aku C, deh. D. Kecuali sesuatu yang udah dari awal udah diomongin ya. Maksudnya kayak agama, oh dari awal gue udah tahu. Iya. Gitu kan. Tapi Gimana? kalau karakter kan itu harus kita dalamin sebenarnya. Benar sih. It's so easy for me to get bored. Nggak tahu gara-gara apa, maybe I'm afraid untuk kasih semuanya gitu ya, nggak semuanya juga kayak untuk tapi kayak aduh nggak deh nanti aja gitu loh. Iya. Paling juga ada yang lain gitu. Kalau masalah boring, aku juga boring loh. Gimana Suka ya? boring ya. Iya, tapi nggak gimana ya, like you are a interesting person tapi you just not for. Iya, tapi misalnya gini, aku tuh suka berelasi, tapi aku nggak suka satu ship. Gimana dong? Kan namanya relationship, bener gak sih? Relationship kan ada satu kapal ya. Biar katanya aku suka berelasi, tapi aku nggak suka satu ship. Gimana dong? Udah pakai awan aja. Harusnya aku pakai itu kali ya, pakai apa namanya helikopter gitu kali ya, jangan pakai itu. Helikopter. Nah, tapi maksudnya gini loh, Ben. Nah, masalah boring itu